Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk seluruh peserta Lomba Cipta Lagu Anak bersama dengan Bintang Kecil Indonesia. Terima kasih untuk yang sudah join pada hari ini untuk sama-sama kita akan mengetahui siapa saja 10 pemenang favorit dan juga satu pemenang utama yang nanti akan dipilih oleh Bintang Kecil Indonesia, pastinya dibantu oleh juri-juri yang sangat berkompeten yang untuk nantinya akan menjadi yang terbaik di Lomba Cipta Lagu bersama dengan Bintang Kecil Indonesia. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan selamat datang terlebih dahulu untuk seluruh peserta yang mungkin baru hadir, baru bergabung di sesi live Zoom meeting hari ini, yang pastinya lagi-lagi saya informasikan bahwa live Zoom meeting kita hari ini untuk mengumumkan dan mengetahui siapa saja pemenang dari Lomba Cipta Lagu Anak bersama dengan Bintang Kecil Indonesia. Senang sekali hari ini saya Heru Satrio akan menemani Anda, menemani seluruh peserta yang pastinya sudah mulai deg-degan, sudah gak sabaran juga ingin mengetahui siapakah pemenang hari ini dari Lomba Cipta Lagu bersama dengan Bintang Kecil Indonesia, karena hadiah yang kita berikan sangat luar biasa. Untuk 10 pemenang favorit masing-masing akan mendapatkan uang tunai senilai Rp1.000.000 dan juara pertama akan mendapatkan uang tunai senilai Rp10.000.000. Luar biasa, senang sekali. Dan pastinya untuk yang hari ini sudah mendaftar sampai kurang lebih ada 200 orang, 200 lagu yang masuk ya di Lomba Cipta Lagu bersama dengan Bintang Kecil Indonesia. Ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa yang akan selalu disupport oleh kami tim dari Bintang Kecil Indonesia. Sebelum nanti saya akan mengundang dewan juri kita yang sudah menilai karya Anda di Lomba Cipta Lagu bersama dengan Bintang Kecil Indonesia, pastinya saya ingin sedikit mereview apa sih Bintang Kecil Indonesia. Nah, Bintang Kecil merupakan sebuah platform digital yang sangat luar biasa yang sudah bisa mulai di-download di handphone smartphone Anda pastinya, baik berbasis Android maupun juga berbasis iOS per akhir November 2020. Nah, per akhir November, akhir bulan ini kalau tidak ada halangan, insya Allah aplikasi Bintang Kecil Indonesia sudah bisa mulai di-download di smartphone Anda. Karena aplikasi Bintang Kecil Indonesia ini memiliki banyak sekali konten yang pastinya bisa mengedukasi, motivasi untuk meningkatkan minat dan juga bakat yang dimiliki oleh buah hati Anda dan juga Anda. Oke, ya. Jadi sekali lagi untuk seluruh, teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini di sesi bersama dengan Bintang Kecil Indonesia, karena kita akan segera mengumumkan siapa saja pemenang dari Lomba Cipta Lagu bersama dengan Bintang Kecil Indonesia. Yang baru bergabung kami ucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung. Terima kasih sudah tepat waktu di jam 4 sore bergabung di live Zoom meeting bersama dengan Bintang Kecil Indonesia. Nah, kemarin sudah diinformasikan kepada seluruh peserta dari Lomba Cipta Lagu bersama dengan Bintang Kecil Indonesia pastinya bagaimana ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh seluruh peserta Lomba Cipta Lagu Bintang Kecil Indonesia. Saya akan remind terlebih dahulu, akan saya bacakan lagi apa saja ketentuan-ketentuan yang yang sudah mungkin Anda lakukan ya selama mengikuti proses pemilihan Bintang Kecil pemilihan Lomba Cipta Lagu di Bintang Kecil Indonesia. Saya sampai belibet nih, luar biasa. Yang pastinya temanya ini yang kita berikan adalah temanya bebas, tapi harus memberikan nilai positif untuk anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Lagu belum pernah memenangkan lomba sejenis, lagu yang masuk dan pemenang tetap menjadi pemilik lagu, tapi akan ditayangkan di semua channel Bintang Kecil. Lagu-lagu yang masuk dapat didaftarkan pada digital label yang berafiliasi dengan aplikasi Bintang Kecil yang pastinya Insight, yang sudah bekerjasama dengan Insight. Dan juga Anda sudah mengupload lagu dan minus one-nya dan minus one-nya ke admin@bintangkecil.com. Sebelumnya aku ingin mengucapkan selamat datang terlebih dahulu untuk ketiga dewan juri kita yang sudah bergabung. Terima kasih banyak untuk Kak Melia, luar biasa. Ini adalah founder dan juga CEO dari Bintang Kecil Indonesia. Ada Kak Purwacaraka juga yang sudah bergabung. Om Purwacaraka, terima kasih telah bergabung. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Dan pastinya ada Kak Tantra Numata yang juga sudah bergabung di live Zoom kita pada hari ini bersama Bintang Kecil Indonesia. Kalau begitu, nggak usah lama-lama lagi, saya akan langsung undang
Ya, saya akan langsung undang salah satu juri yang juga selaku founder dan juga CEO dari Bintang Kecil Indonesia untuk bergabung dengan kita semua. Oke. Oke, jadi aku akan undang, ini adalah founder dari Bintang Kecil Indonesia, CEO dari Bintang Kecil Indonesia yang juga akan menyapa Anda semua, seluruh peserta dari Lomba Cipta Lagu bersama dengan Bintang Kecil Indonesia. Akan langsung saya undang Kak Melia, silahkan boleh di apa namanya, dimunculkan diri Anda ya hari ini untuk say hi, untuk menyapa seluruh peserta dari Lomba Cipta Lagu bersama dengan Bintang Kecil Indonesia. Luar biasa. Boleh dibantu untuk tip and beat dari Bintang Kecil Indonesia? Kita akan showing kehadiran dari Kak Melia yang pastinya untuk sudah tidak siap menyapa. Hai Kak! Hai Kak Heru. Aduh, maafin aku nggak pakai background, aku kira backgroundnya ganti. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Saya mau nyapa juga semua peserta Lomba Silakan. Cipta Lagu Anak 2020 yang kita adakan ini. Semuanya luar biasa, semuanya bagus-bagus. Dan saya mau mengkoreksi juga bahwa saya bukan juri, tapi jurinya cuma 40 masyarakat. Dan aplikasi Bintang Kecil ini bertujuan untuk menggaungkan kembali lagu-lagu anak Indonesia di tengah keluarga Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, anak-anak kita zaman sekarang lebih familiar dengan lagu-lagu dewasa, apalagi yang seperti Blackpink, lah seperti Katy Perry. Sementara mereka itu generasi penerus bangsa. Dan mau jadi apa nanti dengan mentalitas yang seperti itu. Dan saya senang sekali karena hasil Lomba Cipta Lagu ini benar-benar luar biasa dan benar-benar membuktikan bahwa Indonesia itu nggak kekurangan lagu anak-anak. Yang perlu itu bahwa kita perlu meng-approach lagu anak-anak yang ada ini ke depan anak-anak dan diperkenalkan kepada mereka supaya mereka juga bisa belajar dengan lagu-lagu anak-anak yang terbaru yang diciptakan oleh Sobat Bintang semuanya. Dan saya merasa sangat optimis dengan keadaan seperti ini karena melihat lagu-lagu yang udah masuk ke kita semuanya keren-keren. Sampai saya juga berpikir gimana ya juri nanti bisa menentukan pemenang, itu semuanya lagunya keren-keren semua. Jadi saya sangat optimis dan saya sangat appreciate dengan karya-karya Sobat Bintang semua yang hebat-hebat. Oke, luar biasa. Kak Melia, boleh dong ceritain ke kita kondisi penilaiannya waktu itu kayak gimana? Bergening-bergeningan banget kah Kak Purwa sama Kak Tantra atau gimana Kak? Boleh di-sharing sama kita? Sangat ketat ya, karena apalagi pas kita menyaring dari 30 lagu terbesar itu, antara Kak Tantra sama Pak Purwa mempunyai pilihan yang berbeda. Artinya memang semua lagu yang masuk itu bagus-bagus semua, keren-keren semua. Jadi kita bingung juga untuk menentukan juaranya sampai jam 12 malam kita masih diskusi siapa nih yang juaranya. Luar biasa, akhirnya terpilihlah 10 pemenang favorit dan 1 pemenang utama yang sesaat lagi akan kita informasikan kepada seluruh peserta dari Lomba Cipta Lagu Anak bersama dengan Bintang Kecil Indonesia. Aku tuh sampai salah kira, aku kira tuh kamu dewan juri. Kenapa? Kan aku baca biografi kamu tuh dahsyat banget loh, Kak Mel. Kasih. Oke, terima kasih banyak. Nggak lebih hebat daripada sobat-sobat semua yang di sini yang udah full time jadi pemusik. Saya benar-benar kagum sama sobat-sobat Bintang sini. Luar biasa. Aku senang sekali loh hari ini bisa bertemu dengan orang-orang yang sangat kreatif, orang-orang yang sangat hebat. Ada 2 dewan juri kita, ada kamu juga Kak yang sangat luar biasa menginspirasi orang banyak, dan pastinya seluruh peserta dari Lomba Cipta Lagu Anak bersama dengan Bintang Kecil Indonesia. Luar biasa. Kak Mel, kamu jangan kemana-mana karena nanti kita akan hadir di sesi Q&A. Siapa tahu ada yang mau bertanya dengan kamu, persiapkan semua jawabannya ya. Terima kasih Kak Mel, boleh beristirahat terlebih dahulu untuk sama-sama kita nantikan pengumuman dari pemenang Lomba Cipta Lagu Anak bersama dengan Bintang Kecil Indonesia ya. Kalau tadi sudah ada Kak Mel dari Bintang Kecil Indonesia, saya akan langsung undang dewan juri kita yang sudah menilai adik-adik kita, sudah menilai seluruh peserta yang masuk di Lomba Cipta Lagu Anak bersama dengan Bintang Kecil Indonesia. Aku mau say hi dulu sebelum aku ke Om Purwa, aku mau say hi dulu ke Kak Tantra Numata. Sudah hadir di tengah-tengah kita Kak Tantra.
Kak Halo. Tantra. Ya. Selamat sore semua. Hai. Selamat sore. Selamat Kedengeran sore. suaranya nggak? Kedengeran. Clear Kedengeran banget ya. suara kamu di Iya. sini. Kak Tantra sehat hari ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Tantra, Iya. boleh dong kasih tahu ke kita bagaimana proses penilaian yang terjadi kemarin? Jadi kemarin itu lagu yang masuk itu 200 lebih ya, hampir 240. Lumayan tuh 240 yang ngedengerin lagunya banyak sekali dan bagus-bagus. Jadi sebelumnya kita tuh masing-masing, saya dan Kak Purwa itu masing-masing menyortir dari 240-an itu menjadi 30 lagu. Jadi kebetulan emang pilihan saya dan Kak Purwa itu banyak yang berbeda ya, karena emang bagus-bagus itu lagu-lagunya gitu, bikin bingung gitu. Kalau bisa lebih dari 30 sih sebenarnya banyak yang bagus tuh lebih dari 30, cuman ya karena harus dibatasin ya. Nah, habis itu kita pilih, kemudian pilih bertiga sama Kak Purwa sama Kak Melia juga menjadi 11 lagu. Nah, itu lumayan tuh waktu itu kita Zoom sampai 3 jam ya, ya Mel ya, sampai jam 12 malam waktu itu. Dari jam Iya, sampai 9 jam 12 malam. malam. Itu benar-benar pusing karena ya itu, lagunya bagus-bagus itu gitu. Akhirnya ya terpilihlah gitu. Oke, aku mau tahu dong Kak, ada nggak sih Kakak pesan untuk seluruh peserta gitu dari lihat hasil karya mereka? Mungkin ada beberapa kritik atau saran, tapi kita sifatnya global aja dulu Kak. Untuk seluruh peserta yang sudah masuk ke 200 something itu di Lomba Cipta Lagu Anak Bersama Bintang Kecil Indonesia. Silakan Kak Tantra. Sebenarnya kalau untuk lagu-lagunya sendiri sih dari segi lirik itu udah kalau lirik lagu untuk anak-anak kan harus yang bertema edukatif ya. Itu emang Betul. udah banyak yang bertema edukatif itu. Jadi secara lirik sih udah bagus-bagus, secara melodi juga karena lagu melodi buat anak-anak tuh sama orang dewasa tuh beda ya. Tema melodi itu beda. Nah, ini sih udah menurut saya sih udah melodinya pas buat anak-anak gitu. Jadi anak-anak dari umur yang kecil sampai ABG itu macam-macam di sini. Lagu-lagunya ada yang anak-anak banget, ada yang ABG gitu, tapi masih dalam kategori anak-anak gitu. Gitu aja gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Tantra ya. Sama-sama. Nanti kita akan sharing banyak ya bersama dengan Kak Tantra di sesi tanya jawab. Setelah nanti akan ada Kang Purwa terlebih dahulu, Om Purwa, Pak Purwa yang akan kita undang ya, akan kita hadirkan untuk menyapa seluruh sobat bintang kecil di Lomba Cipta Lagu Anak Bersama dengan Bintang Kecil Indonesia. Kak Tantra istirahat dulu boleh sebentar ya. Oke. Sip, aku undang langsung untuk bergabung bersama dengan kita semua. Om Purwa Caraka, hai. Hai semuanya, selamat sore. Oh my God, finally aku ketemu sama legend. Om Purwa, sebelum kita ngobrol terkait dengan proses penilaian, kenapa Om? Bilang legend, bilang aja tua. Aku udah nahan-nahan loh sebenarnya. Tapi kamu ternyata tetap 17 tahun di mata aku, Om. Oh iya, terima kasih. Sama-sama. Oke, Om Purwa, boleh saya hai dulu nggak sama semua peserta dari Lomba Cipta Lagu Anak Bersama dengan Bintang Kecil? Ya, hai semuanya. Saya tadi udah lihat wajah-wajahnya, saya lihat page-page saya di iPad saya, jadi udah ketemu nih ya. Ada beberapa wajah yang saya sudah kenal juga rupanya ya. Baik ya. Jadi ya oke semuanya, selamat sore, mudah-mudahan sehat-sehat. Amin. Om Purwa boleh sharing nggak sih ke kita, kemarin itu penilaiannya seperti apa Om? Oke, ini agak panjang boleh ya Mel? Boleh banget, buat Om apa sih yang nggak aku kasih? Begini, sebetulnya kalau menilai lagu tuh saya udah bukannya karena saya tua, cuman memang pengalaman ya berpuluh-puluh tahun nih urusannya untuk cipta lagu. Di bulan ini aja ada 3 lomba cipta lagu ya, belum lagi lomba-lomba yang lainnya ya. Jadi saya pikir gini, kebetulan saya juga banyak berkecimpung di lagu anak-anak ya dari zaman dulu. Terus juga menilai juga lagu anak-anak dari zamannya misalnya Pak Presiden yang dulu itu bikin lomba tiap tahun untuk
untuk anak-anak SD SMP misalnya ya. Itu juga saya juga ngikutin terus karena ketua juri. Jadi saya mungkin mau sharing sedikit ya. Mudah-mudahan apa yang saya sharing ini teman-teman banyak gunanya. Kami biasanya melakukan tinjauan penilaian itu dari berbagai hal yang boleh dirangkum mungkin paling tidak menjadi 3 hal. Pertama adalah melodinya itu sendiri sebagai lagu. Ya, kedua adalah lirik. Ketiga adalah originalitas atau boleh dikatakan ide temanya apa. Gitu. Nah, boleh saya memberikan sedikit tinjauan ya. Pertama kali saya harus apresiasi sekali dengan Bintang Kecil karena memberikan sebuah kemungkinan akses. Ya, jadi misalnya gini contohnya, kalau dulu saya cari lagu anak-anak kan mungkin nyari gitu, tapi nggak ada tampungannya gitu. Nah sekarang kalau udah jelas ada tampungannya nih, semua orang nih, siapapun juga nggak punya alasan lagi bilang bahwa oh lagu anak-anak di Indonesia kurang lah, gini lah, nggak ada yang buat lah. Udah itu teori itu udah hapus sama sekali sejak ada aplikasi ini. Artinya bohong besar kalau orang bilang bahwa lagu anak-anak Indonesia nggak ada. Itu satu yang saya harus apresiasi ya langkah ini. Mungkin juga teman-teman kenapa saya kasih share ini mungkin ke depannya bisa membuat lagu-lagu yang lebih bagus dan lebih berguna. Kedua, kita bicara mengenai ide lagu anak-anak. Ide melodi lagu anak-anak kalau sejatinya mau katain anak-anak nih, yang disebut anak-anak itu kan juga masih abu-abu kadang-kadang. Kalau mengacu kepada undang-undang yang ada di kementerian ya di perlindungan anak, itu yang namanya anak-anak sampai 18 tahun, itu masih disebut anak-anak. Masalahnya anak-anak di atas 12 tahun hari gini udah nggak mau nyanyiin lagu anak-anak model A.T. Mahmud. Betul. Persoalannya itu, sehingga anak-anak yang mana yang kita tuju harus identifikasi dulu. Makanya oleh sebab itu saya membagi anak-anak itu kemarin ke dalam 3 kategori. Nanti saya lihat apakah kategori ini juga bisa masuk di antaranya. Misalnya saja saya membuat sampai 7 itu anak-anak banget gitu. 7 sampai 12, 13 tuh anak-anak yang udah mulai grow up. Ya. Di atas itu anak-anak remaja, anak-anak juga sih. Jadi sebagai pendidik, saya udah 32 tahun punya sekolah, saya ngerti banget nih perilaku kayak gini nih. Ngerti banget gitu. Kenapa anak-anak kecil yang technically bagus milihnya lagunya Beyonce misalnya gitu ya. Betul-betul. Terlepas dari lagunya nggak pantas sama anak-anak, tapi kan ya itu yang harus kita luruskan dengan ini. Nah oleh sebab itu kita bersepakat dengan Melia, saya tanya, yang mana yang mau kita cari? Ya, bagusnya sih kalau saya saran semua segmen terwakili supaya semua yang disebut anak-anak bisa mempunyai manfaat dari keberadaan lagu-lagu ini gitu ya, kira-kira konsepnya seperti itu. Kalau bisa melodi anak-anak banget, tentunya banyak teman-teman yang bikin melodinya range-nya lebar-lebar ya, which is anak juga susah kalau nyanyi ya. Jadi kita juga nanti memilah dan memilih dari sekian banyak alternatif yang menurut kami akan banyak manfaatnya juga kepada anak-anak. Percuma juga kita milih lagu anak-anak kalau anak-anak nggak bisa nyanyiin. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah masalah tema atau topik. Saya melihat bahwa nggak tahu ya kenapa ya, banyak beberapa temanya nggak sesuai lagi gitu dengan keberadaan anak-anak zaman hari ini, atau bukan tema-tema baru, mengulang tema-tema yang sama ya. Okay. Cukup jarang yang bicara mengenai hal-hal yang up to date hari ini. Coba saya mau tanya sama teman-teman, anak-anak itu kan sebenarnya kan golden age, di mana lagu anak-anak itu harus mempengaruhi badan mereka, ya, nggak cuma diucapkan tapi mempengaruhi seluruh perilaku. Misalnya ngajarin kebersihan gitu. Justru lagu anak-anak itu kekuatannya bedanya sama lagu Beyonce gitu atau lagu orang tua, anak-anak ini harus bisa dipengaruhi dengan lagunya sehingga mempunyai nilai edukasi. Itu penting. Kalau teman-teman nggak ngerti persoalan bangsa ini sekarang, untuk anak-anak bisa
memanfaatkan lagunya, kita akan backward terus ke belakang. Gitu. Ya, perlu ada ide-ide baru. Artinya gini, boleh saja melakukan ide lama, tapi saya pribadi akan pay attention lebih kepada ide-ide baru gitu. Ya, bukan nggak boleh bicara lagu anak apa saja secara anak-anak boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Tapi jika ada sesuatu yang menurut saya akan menyentuh problem bangsa ini untuk anak-anak, saya akan pay attention atau perhatiin itu lebih dari yang lain. Karena Anda mengerti persoalan gitu ya. Itu yang ketiga. Keempat, yang terakhir adalah literasi. Saya nggak ngerti ya kenapa dari zaman dulu kalau bicara mengenai keindahan Indonesia selalu sawah ladang hijau, nyiur melambai. Emang nggak ada kata-kata lain ya? Nyiur melambai di pantai, padi menguning, sementara padi di Cikampek udah habis sama pabrik. Ya, misalnya aja di kerbau di sawah membajak sawah, nggak ada lagi. Kerbau membajak sawah itu nggak ada lagi, hari ini diganti sama traktor gitu. Jadi untuk saya itu literasinya literasi kuno yang Anda ulang-ulang gitu. Ya, nggak ada ide baru di situ. Walaupun melodinya bagus banget, kalau literasinya lemah, untuk saya pasti akan dinomor duain gitu. Ya, jadi ini juga penting saya jelaskan di depan supaya nanti ketika kita umumkan nggak ada yang aneh gitu ya. Yeah. Kita benar-benar berharap bahwa ada ide-ide kreasi baru dengan teman-teman semua ketika membuat lagu itu. Literasinya memang saya ngerti banget kenapa literasi Anda lemah, karena di sekolah kita tuh cenderung nggak diajarin sastra sekarang itu. Yeah, beda betul. Sama misalnya mereka ngerti Shakespeare gitu, yang ngerti Romeo and Juliet loh. Di kita juga sebetulnya ada Gurindam 12 dan lain-lain, tapi kenapa sastra kita lemah banget gitu ya. Nah, itu literasi yang saya ingin explore gitu. Oleh sebab itu misalnya ada dua lagu yang sama-sama membicara mengenai kebersihan misalnya. Saya akan lihat dia akan menyentuh kebersihan sampai mana dengan literasi seperti apa. Ya. Kalau cuma cerita bersih doang sebagian daripada iman, untuk saya nggak ada artinya. Tapi bagaimana kamu bikin literasi itu menyentuh anak supaya anak itu ingat di bawah sadar sehingga dia nggak buang sampah sembarangan, itu baru sukses. Gitu. Ya, itu menurut saya ya. Nah, jadi semua faktor itu kita lihat dan saya berharap banget kalau teman-teman itu yang pada notabene saya pikir sangat potensial ya. Zaman dulu bikin lagu anak-anak susah banget ya, pakai gitar, pakai piano. Sekarang kan udah ada udah komputer, pakai Sibelius dan lain-lain. Aku pikir bahwa zaman sekarang itu harusnya hasil-hasil karya itu jauh-jauh lebih baik dari segi materi. Tinggal kita pikirin bahwa lagu-lagu ini akan memperkaya hasanah dan juga bermanfaat untuk anak-anak itu sendiri sebagai generasi yang nantinya akan yang kita didik. Intinya begini, saya ingin bahwa lagu anak-anak itu juga bermuatan edukasi yang kuat gitu ya. Ya itu sih dari saya, mungkin mudah-mudahan itu bisa mendasari mindset teman-teman dan nanti berkreasi di depan, karena kan mungkin Melia masih terima-terima juga nih lagu-lagu kan ya. Jadi everybody can create your own music and songs. Coba pikirin ide-ide baru ya gitu ya. Saya nggak ada tuh hanya 1-2 yang bicara mengenai main gadget, nggak boleh terlalu banyak gitu. Nggak ada. Padahal persoalan bangsa ini hari ini itu gitu, bahwa anak itu terlalu banyak main gadget gitu. Nah, itu persoalan gitu. Kebersihan itu persoalan. Lingkungan, tanam pohon itu persoalan. Gitu, ya. Nggak ada yang bicara bakar hutan, nggak ada juga gitu. Ya, atau apalah intoleransi misalnya, intoleran. Ada 1-2 yang tulis, tapi kebanyakan enggak gitu. Ya, padahal itu isu yang kita punya hari ini ya, bahwa WA group itu dipenuhi dengan perdebatan intoleransi gitu. Bahwa kita itu terancam perpecahan, itu jelas kok. Mau ditutup-tutupin juga nggak bisa. Jadi itu menurut saya yang harus dikemas di dalam bentuk-bentuk lagu anak-anak
ya, yang disukai anak-anak tentunya, range anak-anak, tapi doktrinnya itu bisa mempengaruhi jiwa raga anak itu untuk benar-benar bermanfaat. Kira-kira itu. Oke. Ya, Luar biasa. Cukup Om Purwa? cukup. Cukup. Terima kasih banyak. Luar biasa pemaparannya sangat menginspirasi kita semua, ide-ide yang juga diinformasikan oleh Om Purwacaraka ini bisa menjadi atensi juga untuk seluruh pencipta lagu yang sudah hadir pada hari ini. Kurang lebih ada 100 orang yang sudah bergabung di live Zoom meeting bersama dengan Bintang Kecil Indonesia ya. Dan pastinya apapun siapapun nanti yang menang ini sudah melalui banyak sekali pertimbangan oleh kedua dewan juri kita yang sudah bekerja keras memilih siapa saja pemilik lagu terbaik pada hari ini. Terima kasih. Kita nanti akan sharing banyak lagi. Jadi silakan untuk seluruh peserta yang sudah bergabung di Zoom pada hari ini boleh memberikan pertanyaan. Kita akan buka sesi tanya jawab, tapi kurang lebih kita akan batasi sesi tanya jawab ini untuk 3 orang pertama. Jadi silahkan untuk Anda seluruh peserta kalau ingin bertanya kepada kedua dewan juri kita ataupun kepada Bintang Kecil Indonesia yang diwakili pada hari ini oleh Kak Melia, silahkan tulis pertanyaan Anda di kolom Q&A yang mulai kita akan segera buka sesaat lagi kolom Q&A-nya. Sambil Anda memberikan pertanyaan ya, sambil mengetik mungkin pertanyaannya, kita akan memberikan informasi terlebih dahulu terkait dengan bagaimanakah kontrak yang nanti akan didapatkan oleh seluruh peserta dari Lomba Cipta Lagu bersama dengan Bintang Kecil Indonesia. Pada dasarnya, lagu yang Anda kirimkan ke media kami melalui Bintang Kecil Indonesia, ini adalah lagu yang tetap dimiliki oleh Anda sendiri, tidak dibeli oleh kami ataupun tidak dimiliki oleh Bintang Kecil Indonesia. Lagu yang Anda kirimkan tetap lagu yang dimiliki oleh Anda pribadi. Selain nanti ke-10 pemenang favorit akan mendapatkan uang tunai senilai 1 juta rupiah dan untuk juara pertama akan mendapatkan uang tunai senilai 10 juta rupiah untuk seluruh lagu yang sudah dikirimkan ke email kami ataupun ke website kami berdasarkan ketentuan yang sudah disampaikan di awal. Ini akan mendapatkan royalti sebesar 15% dari revenue yang akan kita bagikan semua lagu yang masuk berdasarkan persentase dari banyaknya viewers. Dan pembagiannya ini akan kita lakukan setiap 3 bulan sekali atau minimal senilai Rp100.000 yang akan Anda dapatkan langsung kita kirim melalui nomor rekening seluruh peserta yang mengirimkan lagu ke Bintang Kecil Indonesia. Jadi setelah Anda, nanti kita setelah mengumumkan siapa saja pemenang dari Lomba Cipta Lagu bersama dengan Bintang Kecil Indonesia, silakan Anda chat ke WA kami, ke WA tim admin dari Bintang Kecil Indonesia untuk Anda mengirimkan nomor rekening yang nanti akan Anda gunakan untuk kami transferkan nominal uang untuk membagikan revenue. Ya. Dan pastinya pada hari ini juga kami memberikan kesempatan untuk Anda. Nah, jadi akan ada 2 kontrak yang nanti mungkin Anda tanda tangani kalau memang Anda ingin mengikuti kontrak tersebut. Kontrak yang pertama adalah kontrak bersama dengan Bintang Kecil Indonesia untuk menayangkan karya Anda di aplikasi Bintang Kecil Indonesia. Kontrak yang kedua ini bisa Anda ikuti, bisa Anda ikuti ataupun tidak, ini tergantung apa yang Anda ingin dapatkan ya. Itu adalah kontrak bersama tim kami dari Insight. Jadi nanti itu terkait dengan kontrak, untuk informasi lebih lanjut Anda bisa boleh langsung sampaikan saja WA ke tim admin kami yang tadi yang mungkin sudah Anda dapatkan informasinya ke tim admin bintangkecil.indonesia. Sebentar, ini ada sedikit briefingan masuk yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai bentuk informasi kepada seluruh peserta yang pastinya tetap setia menantikan siapa saja pemenang dari Lomba Cipta Lagu bersama dengan Bintang Kecil Indonesia ya. Oke, untuk nomor rekeningnya ini silahkan dikirimkan via email. Mohon maaf, jadi bukan via WA tapi via email dari email pengirim lagu. Kalau aku cek lagi, ini emailnya yang bisa Anda kirimkan adalah di admin@bintangkecil.com. Betul ya, Kak Melia, itu emailnya ya untuk mengirimkan nomor rekening, Kak ya? Oke. Lagi-lagi, email yang bisa Anda kirimkan untuk nomor rekeningnya nanti adalah email admin@bintangkecil.com ya. Jangan ke WA ataupun jangan ke DM Instagram karena untuk nomor rekening ini, untuk memberikan informasi terkait dengan nomor rekening ini hanya untuk di email admin@bintangkecil.com. Ini sudah ada mulai beberapa pertanyaan ya.
Oke, email admin@bintangkecil.co. Sorry, admin@bintangkecil.co ya. Admin@bintangkecil.co. Nanti bisa Anda kirimkan melalui email nomor rekening Anda setelah sesi Zoom meeting ini berlangsung. Oke, sudah mulai banyak pertanyaan yang masuk, luar biasa. Silahkan, kita hanya akan memilih kurang lebih 3 pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh Kak Melia dari Bintang Kecil Indonesia, yang akan dijawab oleh kedua dewan juri kita, Kak Tantra dan juga Om Purwacaraka, terkait dengan apa yang Anda tanyakan. Dan pastinya pertanyaan ini mohon maaf sebelumnya, kita akan hanya memilih 3 pertanyaan pertama. Kalau masih ada waktu, mungkin kita akan memilih lagi pertanyaan yang lain. Kalau Anda ingin mengetahui kalau Anda ingin bertanya, di luar pertanyaan yang sudah kami pilih, Anda bisa langsung silakan chat kami via DM Instagram ataupun WA kami yang pastinya sudah Anda miliki secara langsung. Oke, aku akan mulai membacakan pertanyaannya. Oke, nah ini mungkin pertanyaannya akan saya sampaikan kepada Kak Melia. Kak Melia boleh di-unmute, Kak? Ya. Oke, hai Kak Melia. Ini pertanyaannya sangat krusial sih menurut aku ya. Oke, ini ada pertanyaan. Min, untuk promosi karya apakah bisa dibuat lebih bagus lagi videonya, karena kemarin videonya bukan. Yang tadi, apakah jika kami bergabung dengan Bintang Kecil akan dibantu untuk promosi karya kami? Silakan dijawab, Camelia. Jadi untuk promosi lagu-lagu yang kita pakai untuk event-event tertentu yang akan kita promosikan. Tapi lagunya sendiri akan ditayangkan di aplikasi Bintang Kecil dan berdasarkan viewer otomatis dari pemilik lagu harus mempromosikan lagunya sendiri ya. Jadi lebih banyak viewernya kan lebih bagus pendapatnya. Dan untuk lagu baru biasanya kita pasti ada notifikasi yang disebar ke seluruh user bahwa listen to this new song ini gitu. Itu selalu ada notifikasi untuk lagu baru. Dan kita akan taruh kategori playlist untuk lagu-lagu yang cukup menonjol. Oke, Kak Melia, tadi kan aku sudah sampaikan akan ada 2 kontrak ya, yang mungkin bisa ditandatangani oleh seluruh pencipta lagu yang sudah bergabung. Kontrak yang pertama bersama dengan Bintang Kecil Indonesia, kontrak yang kedua bersama tim Insight nih Kak Melia. Nih boleh nggak sih Kak di-sharing ke kita secara singkat dulu aja, diringkas aja, apa privilege yang akan didapatkan kalau kita menaikkan kontrak bersama dengan Bintang Kecil Indonesia, dan kalau kita menaikkan kontrak bersama teman-teman kita dari Insight? Silahkan Kak. Untuk kontrak yang sama Bintang Kecil, otomatis kita pertama akan ditayangkan oleh aplikasi Bintang Kecil, dan untuk event-event yang sesuai akan kita pakai juga untuk promosi, dan ada pembagian royalti yang tadi disebutkan 15%, dan kita juga akan menjembatani lagu-lagu Sobat Bintang ke Insight Publishing. Sementara kalau bergabung dengan Insight, tapi dengan syarat ya audionya harusnya mumpuni. Jadi kalau misalnya yang masih keresek-keresek atau yang nggak jelas atau yang nggak bagus WAV-nya, itu kemungkinan besar sama Insight pun akan ditolak karena oleh Insight nanti akan bisa ditayangkan di 25 platform lagu lainnya seperti Spotify, Joox, dan lain-lain. Yang pastinya setiap platform itu mereka mempunyai pembagian royalti sendiri untuk pemilik lagu. Oke, luar biasa, terima kasih. Dan jadi nanti ketika sudah menaikkan kontrak bersama dengan Insight, itu ada mungkin syarat dan ketentuan yang berlaku terkait dengan file yang dikirimkan gitu ya Kak Mel? Ya betul. Jadi saat ini sudah beberapa dari pencipta lagu yang kita kirimkan kontrak-kontrak itu untuk dipelajari dulu. Jadi kalau misalnya atau ada yang keberatan bisa langsung WA aja. Oke, nah ini dia. Jadi kalau memang ada yang ingin tahu informasi lebih lanjut terkait kontrak bersama Bintang Kecil ataupun bersama dengan Insight, boleh ditanyakan terlebih dahulu ke WA admin kami yang nomornya sudah sempat di-sharing kemarin ya Kak? Betul sekali.
Oke, terima kasih banyak Kak Mel. Aku yakin pertanyaan tadi sudah sangat terjawab oleh Kak Mel pada hari ini. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Mel ya. Boleh Kak Mel istirahat terlebih dahulu. Aku mau say hi sama Kak Tantra. Hai cantik. Aku excited kalau ketemu sama Kak Tantra soalnya. Aduh, Kak Tantra, mana ya, Kak Tantra? halo. Hai hai Ya, hai. ya. Oke. Ya, ya. Kak Tantra, ini Ya. ada pertanyaan yang menurut aku juga sempat mempertanyakan ini pada saat aku kecil gitu loh Kak. Pertanyaannya adalah, Kak, menurut Kakak itu sebetulnya kalau untuk lirik lagu anak itu harus sajak nggak sih Kak? Sebenarnya bebas-bebas aja ya kalau buat lirik lagu anak, yang penting, enak rimanya. Rimanya Mhm, misalnya kan kalau, di SD kita suka diajarin ya, di pelajaran bahasa Indonesia misalnya buat nulis puisi itu ujung-ujungnya ada mhm, I, atau A, I, kayak gitu. Jadi asal enak didengarnya, tapi kalau buat mhm, liriknya sih yang penting ya itu, seperti tadi yang, Kak mhm, Purwa bilang, jadi harus mhm, mendidik. Itu yang penting buat anak karena, mhm, anak itu sangat terinspirasi oleh lagu. Jadi dia akan, nurut dengan, lirik lagu-lagu anak-anak itu, gitu. Jadi mhm, kalau mhm, masalah mhm, harus bersajak atau enggak itu sebenarnya bebas gitu, mhm. kalau Jadi menurut nggak ada saya. aturan itu sebetulnya ya Kak ya? Nggak, asal enak didengarnya gitu. Jadi Mhm. rimanya tuh Oke. bagus gitu. Oke, terima kasih Mhm. banyak Kak Tantra Numata yang Iya. lagunya udah aku dengar dari Aduh aku aduh. SMA. Aduh terima kasih Kak Heru, ya ampun. Sama-sama. Oke, Kak Tantra boleh istirahat dulu ya, luar Ya. biasa karena masih Mhm. ada pertanyaan yang mau aku sampaikan kepada Om Purwa. Om Purwa masih ada ya di tengah-tengah kita ya. Halo Om Purwa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asik. Om Purwa, ini ada pertanyaan yang menurut aku ini tuh teknis banget sih menurutku. Kenapa Om? Ya, gimana gimana gimana? Oke, siap. Pertanyaannya tuh gini Om, lagu anak-anak itu lebih tepat yang seperti apa? Apakah yang mudah diingat nada dan liriknya atau yang seperti apa, idealnya gitu Kak, pertanyaannya? Agak sulit ya mendefinisikan hal ini karena misalnya lagu-lagunya Naura yang dibikin oleh Kak Tantra itu kan juga Mhm, sebenarnya sulit ya. mhm, Tapi diingatnya gampang gitu, teringat-ingat mhm, terus gitu. Jadi mhm, mhm, pertanyaannya bukan simpel terus kemudian lebih baik, enggak juga. Yang penting mhm, yang penting kalau menurut saya range-nya range anak-anak lah. Range anak-anak kan mhm, tahu sendiri ya mhm, kalau yang musikal itu ya sampai C itu idealnya lah gitu. Ya mhm, boleh kalau mhm, sampai D dikit oke lah. mhm, 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 Nya juga bisa diukur lah ya, G bawah itu masih bunyi lah gitu. mhm, mhm, Nah, yang kedua ya menurut saya yang Tantra tadi bilang ya, apa namanya, untuk saya melodi itu memang, yang penting rhymes-nya juga bagus ya, melodinya juga berrima ya, mhm, mhm, berrima rhymes ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi mhm, bukan hanya kata-katanya yang berrima, mhm, tapi mhm, sebetulnya the rhymes of the melody juga bisa bentuknya bagus gitu ya. mhm, 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 Biasanya yang gampang diingat oleh anak-anak itu yang bentuknya tuh lebih simetris gitu. Itu mhm, pasti mhm, lebih gampang mhm, diterima. mhm. Ya udah itu Oke, jawabnya tadi. itu ya. Oke, Kan luar ya biasa. Berarti memang, idealnya sih nggak ada juklak yang pasti ya kalau gitu ya, Om, ya. Tapi lebih ke range anak-anak dan juga, rima yang, juga sesuai dengan kebutuhan anak, kebutuhan, usia anak-anak. Kurang lebih gitu ya, Om, ya? Aku ringkas sedikit, mohon maaf boleh ya? Oke, kalau begitu ini masih banyak sekali pertanyaan yang disampaikan, ada juga yang terkait kontrak. Nah, untuk pertanyaan terkait dengan kontrak bersama dengan bintang kecil dan juga insight, ini Anda bisa tanyakan langsung lebih detailnya kepada WA admin kami. Nanti seperti apa penjelasan lebih jelasnya boleh ditanyakan di sana ya. Karena di sesi Zoom meeting ini kami hanya menginformasikan kepada seluruh pencipta lagu bahwa ada kontrak yang kami tawarkan. Ada 2 jenis kontrak yang kami tawarkan.
Yang pertama, kontrak bersama dengan Bintang Kecil Indonesia, dan yang kedua adalah kontrak bersama dengan Insight. Tapi untuk lebih jelasnya seperti apa, silahkan Anda menghubungi WA admin kami setelah sesi Zoom meeting ini selesai. Ya, kalau begitu aku mau cek dulu apakah kita masih bisa jawab pertanyaan. Sebentar ya. Oke. Oke, ini pertanyaan akan saya sampaikan mungkin ke Kak Melia dulu, Kak. Boleh ya, Kak Melia, boleh saya hai dulu sama kita, Kak? Aku ini satu pertanyaan aja, tapi mungkin akan ada dua yang menjawab karena agak cukup repot nih pertanyaannya. Oke, Kak Melia. Ya, hai Kak Heru. Nah, Amelia sebagai founder dan juga CEO dari Bintang Kecil Indonesia kan ini mulai melihat peluang nikah terkait dengan lagu-lagu anak yang insya Allah kita bisa naikkan lagi, digunakan sebagaimana mestinya oleh anak-anak. Ini ada pertanyaan terkait dengan hal itu, Kak. Pertanyaannya itu adalah, memang benar saat ini sudah cukup banyak lagu anak yang sudah diciptakan. Namun dari pengamatan saya, dia bilang, sangat jarang lagu anak yang dapat naik ke industri musik nasional. Menurut Kak Melia, faktor apa yang mempengaruhi sulitnya lagu anak untuk naik ke industri musik? Apakah dukungan dari label atau memang penikmatnya yang sebetulnya kurang? Silakan Kak Melia, boleh bantu dijawab. Sebenarnya hal itu juga, problem itu merupakan suatu concern ya waktu kita masuk ke dalam finalis Lomba Cipta Lagu Anak 2018 di Tanah Merdeka, di mana Pak Jokowi juga mengkhawatirkan tentang masalah itu gitu, bahwa nggak ada lagu-lagu anak Indonesia zaman sekarang yang familiar. Di lain pihak dari kita para pencipta lagu juga memang mengalami kesulitan untuk mempublikasikan lagu-lagu kita ke radio, nggak bisa, ke label banyak pertimbangannya. Dan memang akhirnya jadi lagu anak Indonesia itu nggak nyampe sampai ke pasarnya, yang notabene anak-anak. Jadi ya itu merupakan suatu concern, dan itu juga merupakan alasan kenapa saya membuat aplikasi Bintang Kecil. Luar biasa. Lagi-lagi ini adalah aplikasi Bintang Kecil ini sebuah wadah ya untuk seluruh pencipta lagu anak, untuk sama-sama kita bisa nikmati kembali lagu-lagu yang mereka ciptakan. Terima kasih banyak Kak Mel, luar biasa. Aku mau saya hai lagi sama Kak Tantra. Ya. Kak Tantra? Ya. Oke, Kak Tantra, kan aku dengar nih Kak Tantra ini kan lumayan beberapa kali ciptakan lagu buat Naura yang cukup booming nih Kak. Iya. Nah, aku tuh mau tanya, sebetulnya tips and trick-nya untuk bisa menciptakan lagu yang akhirnya bisa diterima oleh masyarakat seperti apa, Kak? Last question kita hari ini. Jadi saya tuh menciptakan lagu-lagu untuk Naura tuh bersama adik saya ya, Mala Numata dulu, vokalis Numata. Jadi sebenarnya Naura itu awalnya dia yang minta ke kita, minta dibuatin lagu. Nah, tapi dia pengen lagunya itu agak bertema musikal, jadi nggak lagu anak yang biasa aja. Nah, dengan basic musikal itu, sebenarnya lagu musikal itu kan dekat dengan lagu-lagu klasik ya, nada-nada klasik. Kebetulan saya juga kan dasarnya tuh belajar musik klasik. Nah, jadi kalau saya itu juga gini, kalau ngelihat lagu anak-anak tuh banyak yang diciptakan, tapi kayaknya karena buat anak-anak inilah, jadi nadanya nggak usah, apa ya, kalau kata Kak Purwa, kurang bergizi gitu nadanya gitu. Jadi kurang berat gitu ya. Jadi gimana caranya kita nyiptain melodi gitu yang nggak asal-asalan, dan juga lirik itu yang nggak, karena buat anak-anak udahlah gitu aja jadi gitu. Nah itu jadi kita berdua berusaha mengemas itu sedemikian mungkin gitu, supaya jadi lagu yang gampang untuk dinikmati oleh anak-anak, tapi lebih, istilahnya tadi, lebih bergizi itu gitu. Gitu. Jadi emang harus bergizi dan berbobot dan mudah dicerna oleh anak-anak. Iya, tetap harus berbobot buat anak-anak seperti ya. tubuhku, iya. Enggak. Iya gitu. Jadi nggak asal-asalan ya, karena lagu-lagu anak-anak inilah jadi melodinya yang gitu-gitu aja gitu, enggak juga gitu. Jadi gimana kita menciptakan sesuatu tuh yang beda gitu, yang bisa mencuri perhatian gitu.
Itu aja. Seperti tadi Kak Purwa sempat kupas terkait dengan tema yang diangkat juga kalau bisa out of the box gitu. Bukan tema-tema yang sering diangkat gitu, tema-tema yang baru, fresh, yang bikin orang jadi penasaran juga menurutku itu bisa jadi salah satu jalan. Gitu ya Kak betul. ya. Terima kasih banyak Kak Tantra untuk sharingnya. Terima kasih Kak Heru. Boleh istirahat lagi Kak Tantra. Karena ini saatnya saya akan mengumumkan siapa saja 10 pemenang favorit terlebih dahulu yang akan mendapatkan uang persembahan dari Bintang Kecil Indonesia. Mohon didengarkan baik-baik. Nanti saya saja. Setelah saya sebutkan semua pemenang 10 pemenang bintang favorit ya, 10 pemenang lagu favorit, kemudian ada juara pertama untuk lagu cipta favorit, lagu cipta terbaik, mohon maaf. Kita akan mulai menayangkan video-videonya. Jadi kalau misalkan Anda kurang yakin apakah lagu tersebut milik Anda atau bukan, saya akan mengumumkan siapa saja pemenang-pemenang dari Lomba Cipta Lagu Anak pada hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu untuk kedua dewan juri kita yang sudah sangat bekerja keras, dan juga satu pemenang utama yang akan saya sebutkan dan umumkan sesaat lagi. Dan pastinya hasil yang didapatkan sudah melalui banyak pertimbangan. Jadi keputusan yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah keputusan yang tidak dapat diganggu-gugat. Aku mau cek dulu, Kak Mel, suara aku di sana lancar nggak? Apa masih putus-putus? Kak Mel, suara aku lancar gak? Karena ini kalau misalkan aku sampai putus-putus, aku ngumumin pemenang, nanti nggak kedengeran apa pemenangnya, repot, ya kan? Sekarang udah oke. Udah oke ya. Mungkin tadi masalah jaringan mungkin ya. Oke deh, terima kasih banyak Kak Mel. Kalau gitu aku akan umumkan saja. Yang pertama aku umumkan adalah 10 pemenang favorit pada hari ini dari Lomba Cipta Lagu Anak bersama dengan Bintang Kecil Indonesia. Yang belum menang, gak usah emosi, gak usah marah, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Masih banyak acara-acara yang akan dihadirkan oleh tim kami dari Bintang Kecil Indonesia. Aku ngelihat kamu dari sini senyum. Mudah-mudahan kamu bahagia ya dengan pengumuman aku hari ini ya. Oke, 10 pemenang favorit yang akan mendapatkan uang tunai senilai 1 juta rupiah. Yang pertama adalah